Apakah orang Kristen percaya kepada jin? Bagaimana pandangan kekristenan terhadap jin? Bagi orang Kristen, jin itu merujuk kepada syaitan atau roh-roh jahat yang menguasai suatu daerah atau teritorial. Jin bukanlah seperti yang diceritakan oleh dongeng 1001 malam ala Aladin, atau seperti pandangan agama mayoritas tertentu yang menyebutkan ada jin baik atau juga disebut dengan jin putih yang bisa dipertobatkan oleh seseorang yang taat dalam ajaran agamanya. Dan selanjutnya ada jin jahat. Dalam pandangan mayoritas tertentu tersebut, jin itu diciptakan langsung dari api oleh Allah SWT. Namun, Alkitab sendiri menyebutkan bahwa merupakan pantangan besar atau haram bagi manusia bersekutu atau bermain-main atau coba-coba mengenal atau bergaul dengan jin-jin. Jadi, apa sih itu jin? Jin atau sair yang dalam bahasa Ibraninya berarti kambing berhala atau yang berbulu, atau kambing jantan. Dalam Alkitab King James Version kata sair diterjemahkan dengan kata satir. Dalam Alkitab, jin atau satir itu tidak dipahami hanya sebagai makhluk yang berbentuk tunggal saja, melainkan jin itu banyak dan disebut dengan istilah kata seirim, yaitu bentuk jamak dari kata sair. Seirim dalam kepercayaan Semitis kuno adalah dewa-dewa yang mempunyai rupa kambing jantan. Korban-korban dipersembahkan bagi mereka di tempat-tempat yang tinggi, di gunung-gunung atau bukit-bukit, dengan imam-imam yang khusus melayani upacara keagamaan itu. Jin-jin atau seirim rupanya dipahami sebagai makhluk demonik yang melompat-lompat di atas reruntuhan Babel dan digambarkan juga dalam lukisan penghancuran Edom. Selanjutnya, kata satir ini juga sangat terkenal dalam mitologi Yunani. Dalam mitologi Yunani, satir diucapkan dengan kata satiros, yaitu merupakan anggota pasukan dari sahabat laki-laki dari Dionysus. Mereka biasanya memiliki telinga dan ekor yang mirip kuda, serta ereksi yang permanen dan berlebihan. Karakter satir dalam mitologi Yunani sering disamakan dengan faun dalam mitologi Romawi. Mereka sering dilukiskan sebagai manusia bertanduk dan berkaki kambing, rambutnya keriting, hidungnya pesek, ekornya tebal dan panjang, telinganya meruncing atau kadang-kadang seperti telinga kuda. Satir yang masih bocah belum memiliki tanduk yang sempurna, sedangkan satir yang tua sudah memiliki tanduk kambing yang sempurna. Biasanya satir yang sering muncul dalam dongeng-dongeng berjenis kelamin pria, tetapi kadang-kadang ada satir betina. Satir dikenal sebagai makhluk yang sangat bandot kepada wanita. Mereka juga dikenal karena fokus mereka pada hasrat seksual. Mereka dicirikan oleh keinginan untuk melakukan hubungan seksual dengan sebanyak mungkin perempuan. Di Yunani, mitologi satir dikenal sebagai kelas dewa hutan yang penuh nafsu dan mabuk. Sebagai makhluk Dionysiac, mereka adalah pecinta anggur dan wanita, dan mereka siap untuk setiap kesenangan fisik. Dengan paparan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa setiap orang yang bergaul dengan para jin yang juga disebut dengan para satir, maka mereka sedang bergaul dengan makhluk yang haus dengan wanita menurut mitologi Yunani. Tidak dipungkiri juga bahwa setiap kaum Semit atau bangsa Kanaan mengadakan penyembahan terhadap para jin, maka ada yang melakukan hubungan seksual dalam setiap ritualnya. Sekian dari info singkat mengenai jin. Terima kasih.